Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik? Sukacita? Kita bersyukur pagi hari ini sungguh luar biasa kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga pagi ini kebaikannya membawa kita untuk bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama pagi ini. Oleh sebab itu dari tempat ini saya menyampaikan pada kita semua, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, selamat datang, selamat berbakti pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa memenuhi dan memberkati kita semua. Demikian yang ada di rumah, selamat menyaksikan dan selamat bergabung dalam kebaktian umum yang pertama Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kiranya dalam suasana kebersamaan kita dalam penyembahan pagi ini, kita sama-sama dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang ada di Australia, terima kasih untuk kesetiaannya dan komitmennya untuk senantiasa ikut ambil bagian dalam penyembahan dan kebaktian Gereja Bait Lahim. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati, tetap semangat dan diberkati senantiasa. Pagi hari ini ada beberapa informasi yang perlu saya bagikan kepada kita semua, supaya sungguh-sungguh ini boleh menjadi perhatian kita dan juga doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Ada Ibu Sri Bagdani 17 Desember, Bapak Dona Bernanto 17 Desember, Bapak Purwanto 17 Desember, Ibu Esther Kang 18 Desember, Bapak Paul Lukman 19 Desember, Saudari Dea 19 Desember, dan Saudara Calvin Nathanael 21 Desember, Ibu Hana Desiana Henok 22 Desember, Bapak Poniman Mulijadi 22 Desember, Ibu Rumiati Rahman 23 Desember, dan Bapak Rendi Budiawan 23 Desember. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, gereja menyampaikan selamat berbahagia, selamat ulang tahun, kiranya dalam suasana yang diberkati Tuhan, senantiasa lebih dalam dan lebih kuat dalam iman kepada Yesus Kristus. Pagi ini ada yang hadir? Yang berulang tahun? Baik. Kemudian informasi yang kedua adalah berkaitan dengan Natal PBI. Natal PBI akan diadakan pada hari ini jam 17.00 dan Natal ini akan diadakan di cabang pelayanan gereja kita yang ada di Cianjur. Jadi kepada semua PBI atau semua pribadi, jemaat kita, sahabat kita yang sudah mendaftarkan diri kepada pengurus PBI untuk ambil bagian dalam perayaan Natal pada sore nanti, silakan berkumpul di gereja sebelum jam 1 ya, supaya bersama-sama bisa berangkat dari gereja pada pukul 13.00 atau jam 1 siang, sehingga bisa ambil bagian dalam perayaan Natal ini. Kemudian jangan lupa pada hari Rabu tanggal 20 bulan 12 ini ada kebaktian tengah minggu atau kebaktian Rabu Doa yang diadakan di gereja kita di lantai 2 ini pada jam 17.30. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian boleh ambil bagian untuk kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tengah minggu. Ya, jangan lupa kita sungguh-sungguh bersama-sama dapat mendukung kegiatan ini. Juga saya mau menginformasikan kepada kita semua bahwa jangan lupa tanggal 24 nanti pada minggu yang akan datang, gereja akan melaksanakan kebaktian umum sekaligus dilaksanakan bersama-sama dengan
perayaan Natal sekolah minggu pada jam 9 pagi, dan juga kebaktian umum yang berikutnya akan dilaksanakan bersama-sama juga dengan perayaan Natal gereja kita di jam 18.00. Untuk itu semua jemaat mari hadir dan ambil bagian dalam pelayanan Natal ini, supaya kita bisa sama-sama saling membangun dan menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita boleh melihat kedatangan dan menyambut sukacita Yesus Kristus datang untuk kita semua. Juga tanggal 25 di hari Senin yang akan datang, sama ya, kita akan mengadakan kebaktian Natal di jam 18.00 di sore hari, supaya semua jemaat boleh bersama-sama dapat merayakan dan ambil bagian dalam kebaktian Natal ini. Dan juga terakhir, berita duka telah kembali ke rumah Bapa di sorga pada hari Minggu 10 Desember 2023, Bapak Diakon Abednego Gideon dalam usia 74 tahun, dan almarhum telah dikremasi pada hari Senin 11 Desember 2023 di krematorium Cikadut. Atas nama gereja kami menyampaikan turut bersimpati dan merasakan duka yang dalam bagi keluarga, dan kami terus doakan supaya Allah Roh Kudus senantiasa menguatkan dan menghiburkan keluarga yang berduka. Sekali lagi atas nama gereja kami menyampaikan turut berduka cita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Bapa di sorga, bersyukur pagi hari ini satu kebanggaan bagi kami adalah sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menikmati kasih dan kebaikan-Mu, dan bahkan boleh merasakan hadirat-Mu pagi hari ini dalam suasana kebaktian yang pertama di gereja kami. Kami berdoa dalam menyambut dan menjelang di mana kami boleh memperingati kedatangan-Mu ke dunia ini, menjadi manusia untuk menebus setiap dosa kami. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, bersyukur, dan biarlah kami boleh memberi hati kami untuk senantiasa dapat memuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap kami dan berkatilah penyembahan kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan penyembahan kami pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa datang kebaktian pada pagi hari ini. Panggilan berbakti diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari saya mau undang kita semua untuk meneduhkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kebaktian pada pagi hari ini. Kita mau mencari wajahnya Tuhan, kita mau datangkan Tuhan di tengah-tengah kita. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau bukan Tuhan yang
pagi hari ini. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Aduh, maafkan suara saya yang pilek ini. Ya, meskipun ini masih dingin ya, kita merasakan dingin, kita mungkin karena ada acara kemarin kita masih ngantuk apa segala macam, saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau kabarkan dari gunung. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yang mau bertepuk tangan silakan. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirkan kasih. Gembala yang di padang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari Kaum pria saya, ayat yang kedua. Bersama-sama kabarkan. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, Ayat yang ketiga, kaum wanita saja. lahirlah kasih, persahabatan manusia, anugerah ilahi. Bersama-sama kabarkan. Kabarkan dari bukit dan manapun juga. Kabarkan dari Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. lahirnya Al-Masih. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita diambil dari Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Jika sudah menemukannya, kita membaca bersama-sama. Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebentar kita akan menyalakan lilin Advent yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pagi hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita melalui penyalaan lilin Advent yang keempat bagi kita semua. Saya rindu pagi ini sebelum lilin ini dinyalakan, mari kita sejenak merenungkan seberapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Seberapa besar dan seberapa kuat kasih-Nya bekerja dalam hidup kita. Karena selama ini mungkin masih banyak hal yang belum bisa membawa kita untuk memahami tentang Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada banyak hal-hal yang membuat kita sulit membangun kehidupan, hubungan dengan Tuhan dengan baik. Karena ada sesuatu yang membuat kita terbatas dengan Tuhan. Mari kita sejenak mengingat bahwa Allah sebagai manusia datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Satu bagian firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Dan biarlah Dia yang sudah datang ke dunia sebagai manusia sejati, sesungguhnya memberi damai di dalam jiwa kita. Dipersilakan kepada Pak Trisna dan Ibu Dede untuk menyalakan lilin Natal yang keempat. Terima kasih banyak Pak Trisna dan Bu Dede sudah menyalakan lilin Advent yang keempat pada pagi hari ini. Kiranya
kita semua yang hadir pagi hari ini boleh menjadi terang dan pembawa damai bagi manusia. Tuhan memberkati. Ya, sebentar kita akan berdoa syafaat. NP 63 ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah menjadi doa persiapan kita untuk menyiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Kurang tahu mengapa Tuhan Allah turun menghampiri manusia. Mengapa Kristus bagaikan gembala mencari yang sesat di dunia. Namun ku tahu di Bethlehem lahirnya hanya palungan tempat tidurnya. Dan di Nazaret Dia pun bekerja. Dialah Yesus Juru Selamat dunia. Kurang tahu betapa sengsaranya selama hidupnya di dunia. Di kayu salib rela menderita dan diliburi bagai mahkota. Namun ku tahu Dia penghibur duka, segala dosa dihapuskannya. Diangkat beban kita semua. Dialah Yesus Juru Selamat dunia. Ku kurang tahu caranya bagaimana segala bangsa dimenangkannya. Perang timur maupun barat juga bersama-sama dipuaskannya. Namun ku tahu kelak kemuliaannya akan dipandang tiap manusia. Akan bersinar bagaikan sinar, cahaya Yesus Juru Selamat dunia. Cahaya Yesus Juru Selamat dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sejenak berdoa. Memohon Tuhan memimpin hidup kita dan menyertai kita dalam segala kondisi hidup kita. Kami datang kepadamu ya Bapa, menyerahkan segala keberadaan hidup kami, pergumulan kami, persoalan-persoalan kami, dan bahkan kami menyerahkan untuk pertumbuhan rohani kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan supaya Engkau senantiasa terus dan senantiasa berkarya dalam hidup kami, membangun keberadaan kami untuk kami tidak hanya semakin lekat kepada Engkau, tetapi kami boleh menaruh hidup kami, menaruh hati kami untuk melayani Engkau, mengabdikan hidup kami kepada Engkau, sehingga kehidupan kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi
saluran berkat, pancaran berkat bagi dunia yang diselimuti dengan kegelapan. Dunia ini ada dalam situasi, kondisi yang sukar. Kegelapan sungguh menutupi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat dibanggakan, diteladani, dan dihidupi di dunia ini. Selain Engkau sebagai terang yang sedang menerangi dan memberikan jalan bagi setiap orang untuk menuju kepada terang yang sesungguhnya, yang Engkau sudah taruh bagi dunia ini, supaya dunia ini boleh diselamatkan, supaya dunia ini boleh dibebaskan dari kegelapan yang menghantui dan menjadi momok yang menakutkan bagi banyak orang. Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami dan memberi hidup kami untuk kami boleh menjadi pembawa damai, pembawa terang, pembawa kesejukan, pembawa kasih yang sungguh dapat mengubahkan dan memberkati setiap mereka yang menaruh hidup kepada Engkau ya Yesus Kristus. Kami berdoa secara khusus bagi seluruh jemaat Betlehem. Kami rindu Tuhan supaya Engkau senantiasa berkarya bagi mereka, bekerja dalam pimpinan-Mu untuk setiap kehidupan rohani kami, sehingga hari lepas hari kami boleh tidak hanya diubahkan, tapi diberikan kedewasaan, pemahaman yang baik, sehingga pandangan kami senantiasa tertuju kepada Engkau. Hidup kami senantiasa menghidupi setiap kebenaran yang Engkau izinkan bagi kami untuk kami nikmati sepanjang kami bernafas dan hidup di dunia ini. Berkati setiap jemaat-Mu Betlehem hari lepas hari dalam hidup mereka, supaya sungguh-sungguh hidup mereka boleh berdampak dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk segala keperluan-keperluan jemaat, biarlah Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberi yang terbaik di dalamnya. Dan bahkan kami berdoa segala persoalan dan masalah-masalah ataupun pergumulan-pergumulan yang berat yang sedang dihadapi, Tuhan, kami mohon Engkau beri jalan keluar kepada setiap jemaat-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, supaya masing-masing jemaat mereka dapat keluar dari segala hal yang mungkin menindih jiwa mereka. Dan ketika mereka sedang diproses untuk keluar dari persoalan-persoalan itu, biarlah Engkau menghiburkan mereka dan menguatkan mereka, baik dalam pengalaman hidup mereka dengan Engkau, maupun dalam segala pekerjaan, usaha, dan pencarian mereka. Tuhan campur tangan dan memberkati. Demikian dengan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antar sesama dalam keluarga, di mana mereka harus saling membangun satu dengan yang lain. Kiranya Engkau juga yang akan menolong, sehingga tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi mereka untuk senantiasa saling mengasihi dan saling membangun satu dengan yang lain. Demikian dalam bergereja, kami letakkan ke dalam tangan-Mu, campur tangan-Mu yang luar biasa senantiasa memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di Betlehem. Yang sakit Tuhan jamah dan angkat segala derita yang mereka alami. Yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Engkau menjadi sobat yang setia, yang membebat setiap hati mereka dan memberikan pemulihan dan sukacita dalam hidup mereka. Dan yang sudah lama mungkin
undur dalam hidup mereka untuk membangun keintiman dengan Engkau. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sumber hidup kami. Jamalah mereka dan berilah pengertian-pengertian yang baik melalui Roh Kudus-Mu, supaya setiap jemaat kami, mereka dapat kembali melihat cahaya terang yang baik yang dapat mengubah hidup mereka dan memberi damai, sehingga di kesempatan yang lain mereka dapat membangun kembali hubungan yang baik dengan Engkau maupun dengan saudara seiman, dan mereka dapat berjemaat dengan setia. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, karena ini ada di momen yang luar biasa, di tahun 2023, di penghujung tahun, dan di tengah-tengah bulan ini, kami boleh sehati sepikir untuk bersama-sama melihat terang yang Engkau sediakan bagi kami semua, yang Engkau telah taruh di dalam hati kami masing-masing, di mana Dia berdiam, bekerja untuk memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah Tuhan, masing-masing kami sebagai jemaat dapat saling menguatkan, dapat saling tolong-menolong dan membantu satu dengan yang lain, sehingga nama-Mu boleh ditinggikan di dalamnya. Demikian cabang dan pos pelayanan kami yang sedang menikmati momen-momen Natal dan bahkan mungkin sedang merayakan Natal. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami di kota Bandung dan sekitarnya, mungkin ada di luar kota dan bahkan yang ada di benua Australia, di tempat-tempat yang lain. Tuhan, biarlah Engkau menguatkan, menghiburkan, dan menyertai mereka dalam segala keadaan mereka. Engkau menjadi pembela dan juga sumber jawaban dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Para petugas persembahan, saya undang untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan sambil menaikkan sebuah pujian. Serahkanlah pada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan dan persepuluhan kita. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat memberikan
apa yang bukan menjadi bagian kami tetapi menjadi bagiannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan ini biarlah orang-orang yang mengelolanya diberikan kebijaksanaan oleh Engkau, dan persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, terima kasih para petugas. Khotbah hari ini berjudul Aku Melihat Sang Terang Sekarang. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini. Dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekarang kita katakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai ini. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi ini. Satu keistimewaan bagi kami sebagai anak-anak-Mu adalah kami boleh merasakan dan mengalami kasih-Mu yang besar melalui kebenaran firman-Mu yang dapat membimbing kami, menolong kami, dan membangun kehidupan kami untuk kami senantiasa serupa dengan Engkau. Pagi ini berkati hati kami, supaya firman yang kami dengar dapat membuat kami terus memandang kepada Engkau,
terus melihat kemuliaan-Mu yang senantiasa memberkati hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk menikmati firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehat semua ya. Kemarin saya pulang dari Dago, terus sejenak saya buka laptop ya. Sampai di rumah mungkin sekitar setengah satu, jam satuan ya. Buka laptop, terus waktu buka saya dikejutkan dengan satu berita yang sebagai seorang gembala merasa bahwa berita ini bisa mengganggu tetapi juga bisa menolong saya untuk lebih memahami kondisi hidup atau dunia, karena memang dunia saat ini diwarnai dengan berbagai macam perubahan ya. Waktu saya baca berita itu menginformasikan dengan tema yang sangat luar biasa. Menteri Kesehatan memberikan pernyataan yang mungkin ini bisa menolong bangsa kita ya, bahwa diinformasikan atau disampaikan, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk kembali menggunakan masker. Kalau saudara pernah baca informasi itu mungkin bisa menolong kita semua ya. Waktu saya baca itu saya bilang, waduh ini stuck lagi nih. Ini bisa kembali lagi seperti 2 tahun yang lalu ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Karena memang situasi kita sekarang di beberapa negara tetangga kita dan di beberapa tempat itu memang sedang terjadi kembali COVID yang begitu merajalela istilahnya begitu ya, dan merenggut banyak jiwa. Tapi kita tetap waspada sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, tetap bersandar kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, hidup di dunia ini diwarnai dengan berbagai macam perubahan di dalam sektor apa saja, termasuk kehidupan kita. Betul? Dan kalau kita coba memahami ya, perubahan-perubahan itu ditandai dengan berbagai hal, kompleksitas kehidupan manusia. Jadi tidak hanya berkaitan dengan pribadi dan keluarga, tapi juga kalau kita lihat saat ini lebih menonjol sekarang adalah di mana-mana kejahatan terjadi. Betul? Di mana-mana kejahatan terjadi. Kejahatan itu tidak hanya berkaitan dengan pembunuhan atau perbuatan-perbuatan asusila atau perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma etika, ya. Tapi itu juga menyangkut berkaitan dengan hal-hal yang mungkin tidak ternalar oleh kita, berkaitan dengan orang-orang yang mengambil bukan hak mereka. Dan ini sangat membahayakan dan membuat kejahatan itu bertumbuh pesat. Dan kalau saudara lihat akhir-akhir ini, memang khususnya di negara kita, kejahatan itu cukup tinggi ya. Dan memang pemerintah, saya melihat sungguh luar biasa mereka coba mendetek, dan tidak hanya mendetek tapi mereka coba membuat hal-hal yang persuasif untuk bisa mencegah supaya kejahatan di Indonesia berkurang.
dan orang-orang Indonesia dapat merasakan ketenangan dan damai di dalam mereka bermasyarakat, ya. Tetapi di satu sisi hal-hal yang kita boleh saksikan dan lihat baik di media massa, di televisi dan sebagai macamnya, ya. Apalagi di media sosial, kadang-kadang kompleksitas ini dan perubahan-perubahan yang terjadi di sektor kehidupan itu kadang-kadang menjadi ancaman buat kita. Ya, orang menjadi khawatir, orang menjadi takut, orang menjadi pesimis, orang menjadi frustasi, orang menjadi kecewa, orang menjadi putus harapan. Semua ini membuat banyak orang hidup dalam ketakutan. Sehingga mau beraktivitas saja semua serba dengan ketakutan, serba dengan keterbatasan. Dan itulah kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Ya. Dengan hal-hal demikian, saya pikir kondisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di zaman Yesus. Ya. Mereka juga mengalami hal-hal yang sama, kompleks seperti yang kita alami sekarang ini. Jadi jangan berpikir bahwa hanya orang-orang yang ada zaman sekarang ini yang mengalami kompleksitas seperti itu. Di zaman Yesus juga sama. Kalau saudara melihat, membaca firman Tuhan, saudara akan menemukan banyak hal yang berkaitan dengan kekhawatiran, ketakutan, ya, putus harapan dan berbagai hal yang membuat orang sehingga mereka merasakan sesuatu yang tidak beres dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini, Kitab Suci mau menyatakan kepada kita dan mau mengingatkan kepada kita bahwa sebagaimana yang disampaikan di dalam pasal 1 ini, dalam Injil Yohanes, di dalam ayat 9 dia berkata begini, saya mau baca buat kita sehingga ini boleh menjadi penekanan buat kita. Dan kita dapat memahami apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Di ayat 9 firman Tuhan berkata begini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tapi coba lihat, perhatikan ayat 10. Ya. Ini menarik untuk kita selidiki. Sampai ayat 11 dia berkata begini, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Coba saudara pikirkan baik-baik hal ini. Dia sudah ada dan Alkitab bilang dia datang, ya. Dunia dijadikan oleh dia, tapi dunia tidak mengenal. Lalu di ayat 11 firman Tuhan berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya. Coba, dia datang kepada, sekali lagi, milik kepunyaannya. Berarti kalau bicara milik kepunyaannya, dia datang kepada ahli warisnya. Betul? Lalu dia bilang di sini, tetapi orang-orang, kalau bisa dikatakan begini, kalau saya bisa bahasakan, tetapi ahli warisnya tidak menerimanya. Ya, ini satu gambaran yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Yohanes kepada kita. Jadi salah satu aspek yang paling kuat dalam perikop ini, kalau kita lihat bagaimana Yohanes menegaskan kepada kita tentang satu pribadi yang seharusnya pribadi ini menjadi identitas kita sebagai milik kepunyaannya, sebagai ahli warisnya, yaitu terang yang sesungguhnya, ya. Dan identitas terang itu kalau kita lihat di dalam ayat ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia, kalau saudara lihat di dalam ayat 14, ya. Karena saat kita melihat Injil Yohanes ini atau membaca bagian ini, kita akan mendapati dia memulai dengan istilah yang tidak pernah dimulai oleh Injil-Injil yang lain. Dan dia mengaitkan itu dengan Kejadian pasal 1. Ya. Coba perhatikan dia mulai dengan apa? Dia memulai dengan pencipta itu datang.
pencipta itu hadir di dalam ayat yang ke 9, di dalam ayat 1 kalau kita lihat mulai dari ayat 1, 2, 3 dan kita lihat di dalam ayat 9 sampai ayat 14 dia menyatakan hal demikian, ya. Dia coba menerangkan tentang pencipta itu, bahwa dialah terang itu yang menjadi puncak dari pernyataan ilahi. Terang itu ialah Yesus Kristus. Kita bisa bandingkan dengan pasal 8 ayat 12 dan pasal 9 ayat 5 dan pasal 12 ayat 35. Dia bicara tentang terang. Sehingga ada di dalam ayat-ayat itu berkata begini, akulah terang dunia. Akulah yang menerangi hidupmu. Akulah yang memberikan jalan menjadi jawaban dari setiap kompleksitas kehidupan manusia. Ya, kalau dunia tidak dapat memberikan jawaban dan memberikan terang dalam kompleksitas kehidupan manusia, dia sanggup, dia mampu, dia akan memberikan dan menyatakan itu kepada kita. Karena kalau kita perhatikan baik-baik dalam bagian ini, kita akan menemukan ya bagaimana kitab suci coba menyatakan kepada kita bahwa dia sudah ada pada mulanya. Bukan karena ia mempunyai suatu permulaan sebagai seorang ciptaan atau suatu ciptaan, tetapi dikatakan di dalam bagian ini, ia adalah kekal adanya. Coba lihat di dalam ayat 1. Kalau saudara lihat dan ayat 2, firman Tuhan berkata begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Coba bayangkan. Jadi ada istilah yang dipakai di dalam bagian ini yang cukup untuk menjawab kebutuhan manusia yang sedang berada dalam persoalan-persoalan yang serius. Terang yang perlu menerangi. Kenapa dia perlu menerangi? Karena dia Allah. Dia bersama-sama dengan Allah, kata Alkitab begitu. Dan kalau saudara perhatikan di dalam ayat 58 pasal 8 di kitab yang sama, dia bilang begini, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini artinya bahwa Yesus Kristus bukan makhluk ciptaan, tetapi ia adalah pencipta. Yesus adalah terang hidup sesungguhnya yang dibutuhkan oleh umat manusia yang diselimuti dengan kegelapan ini, yang dikuasai oleh kegelapan. Itu yang saya bilang tadi di awal. Kita ada dalam situasi, kondisi dengan berbagai macam kompleksitas hidup. Karena memang kalau kita lihat di dalam bagian ini, semua manusia ada dalam situasi yang sama. Ada dalam kondisi yang gelap. Itulah sebabnya kalau kita lihat ya, satu pertanyaan yang penting yang perlu kita pahami dalam bagian ini adalah next kita lihat di sini. Mengapa kita perlu berjalan bersama Sang Terang? Mengapa? Pertanyaannya sederhana. Mengapa kita perlu berjalan bersama dengan Sang Terang? Dari bagian ini kita bisa menemukan bahwa manusia sedang mengalami yang namanya kegelapan rohani. Amin. Next kita lihat ini. Ini dia. Kegelapan rohani. Sejak manusia itu jatuh dalam dosa, kalau kita bandingkan dalam Kejadian pasal 3, Alkitab bilang manusia tidak lagi memiliki pengenalan akan Allah. Moralnya telah rusak dan berada di bawah pengaruh kuasa kegelapan atau kuasa jahat. Baik secara pribadi maupun secara kolektif. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 menyatakan hal demikian kepada kita. Kegelapan rohani ini menjadi momok yang sangat membahayakan dan menakutkan dalam hidup setiap jiwa manusia. Sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena ada dalam kungkungan kekuatan ini. Ya, itu yang disebut di dalam Perjanjian Baru sebagai kutuk dosa. Kutuk inilah yang mempengaruhi, yang memisahkan manusia dari Allah yang adalah sumber terang sejati. Dan inilah yang disebut
dengan kegelapan. Ya. Orang kalau dia ada di dalam kegelapan, dia tidak ada pengharapan. Ya. Dia ada dalam kebinasaan yang kekal. Karena dunia adalah tempat yang gelap. Dan ingat, karena di dalam kegelapan, dunia ini diisi dengan orang-orang yang buta rohani dan tidak mampu melakukan kebenaran. Ini yang kita boleh lihat di dalam bagian ini, berkaitan dengan kegelapan. Sungguh luar biasa ya. Dan satu-satunya harapan kegelapan ini dapat diakhiri adalah sang terang itu datang ke dalam dunia. Alkitab bilang di dalam ayat 14, dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia berkata begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia tidak hanya memiliki hidup, kata Alkitab di dalam bagian ini, tetapi dia memberi hidup. Tetapi dia sendiri adalah hidup itu yang harus dihidupi oleh setiap orang atau setiap manusia di bawah kolong langit ini. Tapi persoalannya, banyak manusia menolak tentang terang yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Ya, kedatangan sang terang ke dalam dunia seperti cahaya pagi yang bersinar bagi orang berdosa yang buta rohani, sehingga kedatangannya ini memberikan pengharapan baru kepada setiap orang. Ya. Di dalam ayat 4 dan 5 dia bilang begini, di dalam pasal 1 ini, firman Tuhan berkata begini, di dalam dia ada hidup. Ya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Coba bayangkan, ya. Di dalam dia, kata Alkitab, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Jadi kalau kita bicara tentang terang, berarti kita bicara tentang ada harapan bagi setiap orang yang ada dalam lingkaran kegelapan rohani. Ya, termasuk kita yang mengakui bahwa kita percaya kepada Kristus, tapi hidup kita masih diselimuti dengan kegelapan. Kita ada harapan, kata Alkitab, untuk bisa mengalami kasih yang besar dari Tuhan. Terang yang sesungguhnya, yang memberikan jawaban sehingga membuat mata hati kita bisa mengenal rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mengerti dan mengalami hidup yang sungguh-sungguh serupa dengan Tuhan. Ya. Dari bagian ini kita bisa memahami bahwa tanpa terang itu kita bukan apa-apa. Tanpa terang kita tidak dapat mengubah hidup kita. Tanpa terang kita tidak bisa menolong jiwa kita untuk menikmati kekekalan yang Tuhan janjikan. Tanpa terang segala keperluan, kebutuhan hidup kita tidak akan pernah terjawab dengan benar. Ya, satu yang saya ingin sampaikan pada saudara pagi hari ini. Next kita lihat. Apa komitmen kita agar lepas dari kegelapan? Perlu dikomitmenkan. Apa kira-kira komitmen kita agar lepas dari kegelapan? Kalau saudara lihat di dalam ayat 11, firman Tuhan berkata begini, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Coba bayangkan, dia datang kepada orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia karuniai penyertaan dan pemeliharaan. Tapi Alkitab bilang di sini, mereka tidak menerimanya. Luar biasa penggunaan bahasa di dalam bagian ini. Kata tidak menerima berarti menolak. Kata menolak berarti tidak mau tahu.
Kalau kita mau bahasakan lagi, kata tidak mau tahu itu berarti cuek, acuh tak acuh. Itulah orang-orang yang sekarang ini. Terang itu datang, tapi kita cuek, kita acuh tak acuh. Kita tidak merasa bahwa terang itu berharga, bernilai bagi jiwa kita. Makanya pertanyaannya di sini adalah, apa komitmen kita agar lepas dari kegelapan? Kalau saudara perhatikan ayat 11 ini, saudara akan menemukan satu fakta yang sangat menarik yang dipahami di dalam bagian ini. Bahwa untuk lepas dari kegelapan, satu jawabannya. Bangkit dan jadilah terang. Ya? Ini yang kita bisa lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7 juga. Menyatakan hal demikian. Dia bilang bangkit dan jadilah terang. Kenapa ayat ini bisa diterjemahkan demikian? Karena kalau saudara lihat lebih dalam, lihat teliti lebih dalam, perhatikan di dalam ayat 11 ini menjadi kunci bagi kita untuk bisa memahami komitmen kita kepada Allah sebagai sumber terang yang menerangi jiwa kita. Dia bilang begini, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi dia bukan datang kepada orang yang bukan punya dia. Dia datang bukan kepada mereka yang dianggap sebagai kehilangan moral, pesina dan sebagainya. Walaupun memang itu tujuan dia datang untuk semua orang. Tapi lebih istimewa, lebih spesifik dikatakan dalam bagian ini. Dia bilang, dia datang kepada milik kepunyaannya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau bicara milik kepunyaannya berarti kepada ahli waris. Siapa ahli waris? Siapa mereka? Kalau kita baca di dalam kitab Galatia, kita akan menemukan, bahkan kita akan mendapatkan suatu informasi yang sangat luar biasa bahwa ahli waris yang dimaksud itu adalah keturunan Abraham. Ya, siapa keturunan Abraham? Mereka yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu orang percaya. Gereja sekarang ini milik kepunyaannya. Dia datang kepada mereka. Tapi Alkitab bilang apa di dalam bagian ini? Kalau saudara perhatikan, rupanya milik kepunyaannya ini tidak memahami tentang sesungguhnya terang itu. Cuek, tidak mau tahu. Dan ini gambaran yang paling sederhana kalau kita lihat dalam perjanjian lama. Bagaimana bangsa Israel, kaum Yahudi, orang-orang yang dianggap sebagai biji mata Tuhan, mereka cuek dengan Tuhan. Mesias yang datang, coba bayangkan, dia menjadi manusia tapi terhinakan. Dia menjadi manusia ditolak. Dia menjadi manusia tapi dia tidak diterima oleh mereka. Yang seharusnya menjadikan dia sebagai raja di atas segala raja. Betul? Ini juga yang kita alami sekarang ini. Itu fakta yang luar biasa. Ya. Kenapa demikian? Kenapa mereka menolak bangsa Yahudi ini? Dan termasuk dikatakan di dalam bagian ini, umat kepunyaannya. Kenapa menolak? Coba perhatikan di ayat 11 ini. Dia bilang begini. Coba perhatikan baik-baik. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itu berarti bahwa kenapa mereka tidak menerima? Karena mereka tidak mengenal. Kata Alkitab ya, karena mereka tidak mengenal dia. Kata menolak ini sebenarnya menunjuk kepada hal demikian. Tidak memahami, tidak mengenal dia. Mereka buta secara rohani. Yesus yang adalah terang sesungguhnya, tetapi mereka tidak mengenalnya. Padahal kalau kita lihat dalam bagian ini, terang inilah yang merupakan penggenapan dan penyempurnaan dalam perjanjian lama. Tapi mereka puas dengan terang tiruan, terang yang membuat mereka nyaman. Ya, kalau kita belajar dari bangsa Israel, mereka lebih puas hukum Taurat daripada Mesias yang datang kepada Tuhan, datang kepada kita. Betul? Itu sama dengan kita. Kita lebih senang kepada
kondisi-kondisi yang mengikuti kedagingan kita daripada apa yang seharusnya Tuhan mau nyatakan kepada kita. Itulah yang disebut terang tiruan yang menggelapi hidup kita. Ya. Padahal tidak ada terang tiruan. Ya, karena kalau terang tiruan itu dapat menghancurkan kehidupan rohani kita. Dapat menggagalkan segala sesuatu yang sudah kita tata untuk bisa memandang kepada Allah. Ini yang bahaya dalam akhir-akhir ini. Coba bayangkan, tadi malam saya coba berjumpa dengan seseorang dan ngobrol. Ketika saya tanya dan bicara sebagai orang Kristen, apa jawabannya? Bicara tentang dia berbakti, dia beribadah. Dia menjawab apa? Di mana saja kita bisa berbakti. Yang penting Tuhan yang sama kita sembah. Coba bayangkan jawabannya. Dan yang mengherankan saya, dia bilang begini, bukan soal berbakti atau bukan soal Tuhan, tapi soal kenyamanan. Wah, saudara, kalau saudara mendengar hal ini, bagi saya, dia sedang mengalami yang namanya kegelapan rohani. Itu jawaban orang ateis. Ya, orang yang tidak percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hati-hati dengan jawaban yang begini. Saya kaget. Saya ngobrol dengan dia. Lama. Baru saya ketemu Pak Wijaya dan Pak Dola, ya. Dan ada anggota jemaat di sini sudah lama, bertahun-tahun dia merantau, tiba-tiba ketemu, begitu, ngobrol dengan mereka. Coba bayangkan, orang Kristen, luar biasa. Ini yang saya bilang, dia sedang mengalami terang tiruan di dalam hidupnya. Bukan terang yang sesungguhnya. Karena terang yang sesungguhnya itu harus mengusir kegelapan. Supaya kita dibebaskan dari kegelapan yang menggerogoti hidup kita. Kegelapan itu bisa berupa jauh dari Tuhan. Kegelapan itu bisa berupa sifat kita yang munafik. Kebencian kita, kesombongan kita, kecongkakan kita. Merasa tidak berharga. Dan ketidaktahuan kita atas kebenaran firman Tuhan. Itulah kegelapan yang membuat rohani kita menjadi mati. Coba bayangkan. Alkitab bilang begitu. Dia datang kepada orang yang dikasihinya, tapi menolak. Tidak menerima. Ya? Coba. Kita tidak boleh mengulangi kebodohan yang seperti ini. Atau kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita dipanggil untuk membiasakan diri dengan gaya hidup mengusir kegelapan. Itu yang disebut bangkit dan jadilah terang. Kita adalah orang-orang terang. Kita harus menerangi dunia ini. Kita harus mampu memberikan dampak dalam terang itu. Supaya kegelapan di tengah-tengah dunia ini ada sinar yang bisa menyinari dan memberikan harapan bahwa Yesus adalah jawaban dalam hidup kita. Ini yang penting di dalam bagian ini. Namun kita belajar dari bagian ini. Sayang ya, masih banyak orang Kristen yang ternyata
senang sekali dengan kegelapan atau terlelap dalam kegelapan. Mari kita bangun hidup kita. Tidak dengan demikian. Kita perlu tunjukkan bahwa kita mampu berkontribusi sebaik-baiknya di tengah dunia yang gelap. Karena kita adalah milik Tuhan. Mulai dengan membangkitkan pikiran kita. Perkataan dan perbuatan kita yang selaras dengan firman Tuhan. Serta meninggalkan dosa. Dan memiliki kehidupan yang bersinar dengan membuahkan kebenaran. Itu dulu yang kita bangun dalam hidup kita. Kita perlu membebaskan diri kita dari hal-hal yang menggelapi hidup kita. Ya. Jangan sampai kita kecewa dan kehilangan pengharapan. Kita harus bangun itu dalam diri kita. Kadang-kadang media sosial juga membuat orang kecewa ya. Nah, hati-hati. Boleh bermain media sosial, berkecimpung di media sosial, tapi jangan sampai media sosial itu merenggut kerohanian saudara. Jangan sampai media sosial itu menghilangkan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik yang saudara sedang kerjakan. Mari bangkit dan jadilah terang. Karena firman Tuhan berkata begini, di dalam Matius pasal 5 ayat 14. Next kita lihat. Dia bilang begini, kamu adalah terang dunia. Ini Matius pasal 5 ayat 14a berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Ayat 16 dia bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ini kuncinya. Ya. Bebaskan pikiran kita dari hal-hal yang menggelapkan jiwa kita. Tapi kita harus bangkit jadi terang dengan pikiran-pikiran dan narasi-narasi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita boleh bermakna dan membawa berkat bagi banyak orang. Tanpa itu, kita akan sama dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami ada dalam terang-Mu. Kami hidup dalam terang-Mu. Dan kami telah melihat sang terang sekarang. Mohon supaya terang ini sungguh-sungguh tidak hanya kami hidupi, tapi kami boleh pancarkan kepada banyak orang. Sehingga dunia boleh mengalami anugerah dari Tuhan. Kami percaya Engkaulah terang dunia. Hanya Engkau yang dapat menerangi hati kami. Dengan kedamaian, kebenaran, sukacita dari-Mu. Ini kami Tuhan. Tolong kami agar kami terus berjalan bersama-Mu. Apapun musim kehidupan kami, biarlah kami tetap berdiri di atas kebenaran. Dan bahkan kami berdoa di akhir tahun ini Tuhan, kami mau supaya kami berjalan bersama-Mu. Kami seirama dengan Engkau dan terang-Mu senantiasa menyinari kehidupan kami. Kami mohon pimpinan hidup-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memandang kepada Yesus yang adalah terang hidup dalam hidup kita sekalian.
isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan. Ayat 2 kita sekali lagi nyanyikan bersama-sama. Dari maut ke hidup abadi, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak berkuasa Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Kita tunduk kepala sejenak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara mendengar tentang terang dalam hidup saudara pagi hari ini, apa yang saudara akan kerjakan dan lakukan dalam hidup saudara? Apa yang saudara akan buat supaya terang itu bersinar dalam kegelapan dunia sekarang ini? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa detik ke depan saya rindu kita buat komitmen kepada Tuhan. Karena kita sudah mengalami terang itu. Kita sudah menghidupi terang itu. Biarlah terang itu yang akan menuntun kita dan senantiasa terus bersinar bagi kita. Tugas kita hanya satu. Mari bangkit. Tinggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan menghalangi terang itu. Dan jadilah kita terang yang membawa dampak bagi orang lain. Sebelum saya berdoa buat kita semua, ada waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi. Supaya terang yang sudah ada dalam hidup kita senantiasa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Di kebaktian yang pertama ini, kami boleh bersama-sama mendalami tentang apa yang disampaikan oleh kitab suci kepada kami. Berkaitan dengan hidup-Mu yang adalah terang, yang menerangi setiap umat kepunyaan-Mu. Menerangi dunia ini yang diselimuti oleh kegelapan. Yang berdoa, biarlah Engkau yang sudah menjadi manusia, Mesias yang dijanjikan, senantiasa dapat dipandang dan dialami oleh mereka yang sungguh-sungguh membuka hatinya
dan mengalami kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Masih ada banyak orang-orang yang hidup dalam kegelapan rohani. Tuhan, tilik mereka hati satu persatu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami untuk bisa memenangkan mereka. Untuk bisa mendamaikan mereka dengan Bapa. Tolong Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami dapat meyakinkan mereka bahwa Engkaulah satu-satunya jawaban kesempurnaan hidup dan juga kekekalan hidup. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan kami semua yang siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang. Biarlah kami membangun hidup kami dengan pikiran, hati kami, motivasi kami, tindakan kami, dan seluruh keberadaan kami sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami boleh membawa berkat rohani kepada mereka-mereka yang memerlukan keselamatan jiwa. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan kami akan masuk ke kelas-kelas sekolah minggu untuk kami diberkati kembali, di mana kami boleh belajar bagaimana Tuhan berkarya dan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Demikian jemaat-jemaat akan kembali dan yang sedang menyaksikan melalui live streaming, biarlah kami boleh berpisah karena damai sejahtera Kristus menyertai kami dan menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat Betlehem yang terkasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah hidup kita dari sekarang ini dan seterusnya. Diberkati segala pekerjaan, usaha, dan mata pencarian kita. Diberkati keturunan kita. Diberkati segala sesuatu, sandang, pangan, dan papan yang kami miliki ya Tuhan. Dan diberkati juga kehidupan kami untuk menjadi pancaran berkat bagi orang lain. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.